Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Iqbal Pratama dan selamat datang di channel saya. Hari ini adalah hari yang spesial bagi saya karena ini adalah Hari Pahlawan Indonesia dan juga ini adalah hari pertama saya memulai video ini. Dan di hari yang spesial ini pula saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian sebuah cerita yang sangat menakjubkan dan sangat menginspirasi tentang salah seorang pahlawan Indonesia yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia dan juga tentunya ternyata juga beliau sangat berjasa bagi bangsa lainnya. Bahkan ketika beliau wafat, ada salah satu mantan Perdana Menteri Jepang yang mengirimkan surat duka cita dan mengungkapkan betapa kehilangannya beliau. Bahkan kehilangan beliau yang merasakan itu melebihi dari jatuhnya bom atau virus. Siapa beliau dan bagaimana ceritanya? Simak sampai habis. Mungkin teman-teman sekalian sudah bisa menebak siapa beliau. Beliau pernah menjadi seorang Perdana Menteri di masa Indonesia Serikat. Beliau menulis banyak buku dan beliau juga seorang ulama. Bahkan beliau dijuluki sebagai proklamator kedua karena berkat mosi integral beliau, Indonesia kembali bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Nasir. Berbicara tentang Bapak Muhammad Nasir, tentu banyak sekali cerita-cerita beliau selama beliau hidup, baik itu di buku-buku yang beliau tulis sendiri maupun mungkin buku-buku yang ditulis oleh orang lain. Teman-teman juga bisa searching di Google tentang perjalanan hidup beliau. Tapi tidak banyak diceritakan bagaimana beliau saat wafat ada sebuah surat misterius yang masuk dari salah seorang mantan Perdana Menteri Jepang, yaitu Bapak Takeo Fukuda. Jadi cerita ini dikisahkan dan dialami langsung oleh salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia bernama Pak Agus Maksum. Beliau hadir pada persiapan pemakaman Bapak Muhammad Nasir pada tanggal 6 Februari 1993. Saat itu beliau berada di dekat telepon dan mesin fax, dan beliau menerima sebuah surat duka cita dari salah seorang mantan Perdana Menteri Jepang bernama Bapak Takeo Fukuda. Kurang lebih isi suratnya sebagai berikut. Mendengar Muhammad Nasir meninggal, kami sangat berduka, bahkan lebih dahsyat daripada bom atom Hiroshima. Duka kami dari Jepang. Membaca surat tersebut tentu saja Pak Agus Maksum kaget dan merasa takjub dan terkesima. Beliau kemudian bertanya kepada tokoh-tokoh yang dekat dengan Bapak Muhammad Nasir, maksud dari surat tersebut, apa arti besar Bapak Muhammad Nasir bagi masyarakat Jepang sehingga kehilangan yang dirasakan Takeo Fukuda itu melebihi dari jatuhnya bom atom Hiroshima. Kita ketahui bersama bom atom Hiroshima itu sangat dahsyat dampaknya bagi masyarakat Jepang karena ratusan ribu jiwa meninggal dunia. Tapi ini hanya karena seorang Muhammad Nasir meninggal dunia, itu bahkan lebih dahsyat dari peristiwa tersebut. 10 tahun kemudian pada tahun 2003, Pak Agus Maksum bertemu dengan salah seorang pegawai kedutaan besar Jepang untuk Indonesia di sebuah kafe. Beliau berkenalan dan menceritakan bahwa beliau adalah salah seorang pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia dan salah satu murid dari Bapak Muhammad Nasir. Mendengar nama Bapak Muhammad Nasir, Ahmad Hasan kemudian berdiri dan menunduk takzim seperti layaknya orang Jepang, ya seperti. Pak Agus Maksum pun bingung dan terheran-heran mengapa Hamada bersikap demikian. Pak Hamada kemudian duduk dan berdiam sejenak. Nah, dimulailah cerita Pak Hamada bagaimana bisa Pak Muhammad Nasir terlibat dan begitu berjasa bagi masyarakat Jepang. Jadi saat itu Jepang telah bangkit pasca Perang Dunia Kedua dan dia telah mulai kembali menata ekonominya. Berdirilah banyak pabrik dan perusahaan-perusahaan otomotif bahkan elektronik, sebut saja Toyota, Honda, Suzuki, dan lain sebagainya. Di saat itu pabrik-pabrik mereka sangat bergantung kepada minyak bumi dan mereka salah satu importer terbesar minyak bumi dari negara-negara penghasil minyak di negara-negara Arab. Negara-negara Arab yang menghasilkan minyak mereka tergabung dalam organisasi yang disebut OPEC, diketuai oleh Raja Arab Saudi. Nah, di mana masalah dimulai saat negara-negara Arab melakukan embargo terhadap para pendukung Israel di perang Yom Kippur.
pada tahun 1973 yang dimenangkan oleh Israel. Mengapa Israel bisa menang? Karena Israel didukung oleh negara-negara superpower seperti saja Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Kanada, dan Jepang. Dan tentu saja embargo tersebut sangat efektif dan sangat berdampak besar bagi perindustrian mereka. Jepang hampir kolaps karena minyak dari Timur Tengah tiba-tiba tidak lagi datang. Jadi teman-teman bayangkanlah saat itu perusahaan-perusahaan otomotif mereka dan elektronik mereka sangat digemari di seluruh dunia karena harganya murah dan tentu saja berkualitas, made in Japan gitu loh. Nah, bagaimana ceritanya ketika permintaan sangat tinggi tapi bahan baku dan bahan untuk menggerakkan pabrik mereka itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi bisa dipastikan mereka sangat kesusahan akibat embargo ini. Ekonomi yang susah-susah dibangun pasca Perang Dunia Kedua tiba-tiba dalam ambang kolaps. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk melobi negara-negara Timur Tengah penghasil minyak, namun tidak ada satupun yang berhasil. Nah, tiba-tiba ada satu usulan dari Laksamana Maeda, salah seorang yang cukup kita kenal dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana beliau membantu dengan meminjamkan ruangan kantornya untuk penyusunan teks proklamasi sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan ya. Laksamana Maeda tetap memberikan masukan dan saran untuk pemerintah Jepang agar mendatangi Muhammad Nasir. Mengapa mendatangi Muhammad Nasir? Karena Muhammad Nasir memiliki kedekatan dengan Raja Arab Saudi saat itu, Raja Faisal. Nah, maksud dari tujuan bertemu dengan Muhammad Nasir adalah untuk meminta tolong beliau agar melakukan lobby kepada Raja Faisal saat itu untuk mengirimkan minyaknya. Lalu diutuslah seorang yang bernama Bapak Nakajima. Ya, Bapak Nakajima ini adalah salah satu tangan kanan atau utusan dari Takeo Fukuda. Di Takeo Fukuda saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Jepang. Banglah menuju Indonesia dan langsung bertemu dengan Bapak Muhammad Nasir di rumah beliau. Beliau menceritakan maksud dan tujuan beliau datang menemui Bapak Muhammad Nasir. Setelah mendengar penjelasan dari Nakajima, kemudian Muhammad Nasir mengambil secari kertas dan menuliskan beberapa tulisan dalam bahasa Arab. Kemudian beliau berkata pada Nakajima untuk membawa surat ini ke Arab Saudi untuk menemui Raja Faisal. Jadi sayangnya ya, surat ini saat itu tidak dikopi dulu sebelum diserahkan ke Raja Faisal, sehingga surat ini tidak ada lagi ya sebagai bukti bersejarah. Ya, ini yang diungkapkan oleh Bapak Agus Maksud. Sesampainya di Arab Saudi, kemudian Nakajima disambut dengan hangat oleh Raja Faisal karena beliau membawa surat dari Muhammad Nasir ya. Kemudian setelah membaca surat dari Muhammad Nasir, Raja Faisal langsung paham dan bersedia untuk mengirimkan minyak buminya ke Jepang melalui Indonesia, dari Indonesia dikirim ke Jepang. Nakajima kaget ya, karena sebenarnya dia tidak berekspektasi bahwa misi ini akan berhasil. Secara tidak langsung kan Muhammad Nasir ini tidak lagi menjabat sebagai pejabat pemerintah saat itu pada tahun 1970-an. Awalnya diremehkan gitu ya, tapi ternyata berhasil ya. Situlah mulai muncul respect dan rasa hormat yang tinggi kepada Muhammad Nasir dari Nakajima dan Takeo Fukuda. Nah, pasca dari kejadian tersebut, mulailah pemerintah Jepang merubah kebijakannya terhadap Timur Tengah. Mungkin selama ini pemerintah Jepang terlalu mengekor kepada Amerika Serikat dan sekutunya dalam kebijakannya terhadap Timur Tengah. Jadi setelah itu undanglah dan diminta saran dari Pak Muhammad Nasir ini, termasuk salah satunya saat terjadi perang Irak dan Iran, ada sekitar tahun 1980-an, diundang Pak Muhammad Nasir ke Jepang untuk berbicara, memberikan masukan bagaimana nih Jepang untuk menghadapi perang Irak-Iran ini. Karena Iran dan Irak ini salah satu penghasil minyak terbesar dan juga importir minyak terbesar untuk Jepang. Dan oleh Muhammad Nasir disarankan agar pemerintah Jepang melakukan kontak dengan
Akbar Hashemi Rafsanji yang kemudian akan menjadi presiden Iran saat itu ya. Terbukti berkat saran dan masukan ini, pemerintah Jepang terus mendapatkan pasokan minyak bumi yang cukup untuk menjalankan industrinya, untuk terus memajukan perekonomiannya. Tercatat perekonomian Jepang sangat pesat kemajuannya sampai awal tahun 1990-an berkat industrinya ini ya. Dan itu tidak bisa lepas dari jasa Pak Muhammad Nasir memberikan saran, memberikan hobi, memberikan masukan bagaimana kebijakannya terhadap Timur Tengah. Tetapi selalu ditolak oleh Pak Muhammad Nasir. Beliau juga berpesan kepada keluarganya untuk tidak menerima hadiah apapun dari Jepang. Dan bahkan beliau tidak pernah menceritakan kisah ini. Sampai tadi ada surat tersebut dari Menteri TK sampai terbongkarlah cerita ini ketika Pak Agus Maksum tadi mendapatkan surat tersebut. Dan diceritakan kembali oleh Pak Hamad. Luar biasa ya Bapak bangsa kita, Pak Muhammad Nasir. Beliau sangat sederhana dan sangat berjasa, tidak hanya untuk bangsa Indonesia tapi juga ternyata berjasa bagi bangsa Jepang. Perlu kita teladani dari Pak Nasir ini adalah kesederhanaannya dan juga persahabatannya yang tinggi. Tentu saja cerita ini kita tidak banyak yang tahu karena tidak ada tertulis dalam sejarah. Bahkan mungkin cerita ini masih disusun konstruksinya agar bisa benar-benar menjadi sejarah bangsa Indonesia. Dalam akan dibuat suatu penelitian lah, kata Pak Agus Maksum. Salah satu bukti sejarah yaitu testimoni dari Bapak Nakajima sendiri di tulisan Media Dakwah edisi tahun 1993, di mana beliau menuliskan sosok Muhammad Nasir yang sangat dihormati dan dihargai di Jepang. Bahkan oleh Bapak Takeo Fukuda sendiri tuh, apa-apa yang diucapkan oleh Pak Nasir, apa-apa yang disampaikan oleh Pak Nasir langsung dituruti oleh Pak Takeo Fukuda. Bahkan ya, Nakajima ini menuliskan Takeo Fukuda itu seperti hamba saja ya di mata Pak Muhammad Nasir. Saking luar biasanya Pak Nasir ini di mata mereka. Tentunya banyak sekali yang perlu dibuktikan validasi dari cerita ini. Salah satunya mungkin ketika Raja Faisal mengirimkan minyak ke Jepang itu melalui perusahaan mana, dan ini masih belum ada catatan sejarahnya. Semoga nanti ke depan akan ada yang meneliti tentang ini dan kita bisa benar-benar mengetahui secara utuh bagaimana ceritanya. Dari cerita ini kita belajar bagaimana sosok Pak Muhammad Nasir begitu sederhana, memiliki kapasitas yang luar biasa dalam bernegara, dalam melakukan hubungan internasional, persahabatan yang sangat luas dengan kepala-kepala negara seperti Raja Faisal dan Perdana Menteri Jepang tadi Takeo Fukuda. Dan semoga ke depan Indonesia akan lahir Bapak Muhammad Nasir yang lain, yang relevan dengan zaman, serta mengharumkan nama Indonesia. Selamat Hari Pahlawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.